Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita hari ini mau berangkat ke Computex 2026. Jadi nanti di sana bakalan banyak teknologi baru yang bakalan dipamerin. Jadinya kita mau liputan di sana. Ya, katanya banyak banget AI dan human robotic. Di samping itu juga nantinya bakalan ada produk-produk dari brand yang bakalan di launching juga. Nah, kita flightnya jam 14.40 pakai China Airlines. Jadi sekarang berapa menit lagi ya? 20 menit lagi. Yaudah, kita akan langsung saja ke sana dan ikutin terus keseruannya di Taipei nanti, oke? Let's go. Kami berangkat hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Terbang menggunakan pesawat China Airlines. Take off jam 4.40 dan tiba di Taipei jam 9 malam. Setibanya di sana, kita langsung pakai taksi aja supaya cepat. Sebetulnya bisa pakai MRT juga. Nah, di sini kita tuh menginap di Longshan Temple District, line biru untuk MRT. Kenapa? Ya supaya mempermudah aja akses pulang pergi ke Nanggang ya, tempat di mana event Computex berlangsung. Tema Computex 2026 ini adalah AI Together dan menjadi sejarah pergeseran kiblat komputasi global yang sebelumnya fokus ke performa komponen ya, Computex sebelumnya tuh ya, jadi fokus ke performa komponen aja dan PC tradisional, dan tahun ini digantikan oleh pajar baru bernama Agentic AI. Wah, keren ya. Lengkapnya kita akan bahas di sepanjang video ini. Keesokan paginya, hari Senin, kita langsung nuker badge yang sebelumnya kita sudah registrasi online untuk hadir ke Computex dan bisa masuk ke room untuk keynote dan beberapa CEO terkemuka nantinya ya. Jadi sebelum datang ke sini kita harus registrasi online dulu dan nanti ditukarkan dengan badge yang ada barcode-nya. Oke, teman-teman, jadi ini hari pertama. Ini suara saya juga udah serak ya, belum juga selesai. Ini kita akan hadiri dulu acara keynote ya. Ada beberapa pembicara yang penting nantinya ngebahas tentang AI dan ngenalin apa aja nanti yang bakalan di-highlight atau dikenalkan di Computex 2026 ini. Yaudah, kita langsung saja masuk. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita udah masuk ke roomnya untuk ngikutin keynote dari Qualcomm. Terus ada beberapa CEO juga. AI once lived behind screens. Now it steps into the real world. Now has a body, sensing, acting. It connects. This is where the next era begins. Oke, kita langsung saja masuk ya. Ini sambutan pertama dari CEO atau ketuanya Taitra, yakni James C.F. Huang. To come to Computex to get updated on new tech, machines, expanding what we can do, humanity deciding why it matters. Lanjut, setelah itu ada keynote dari Nvidia, yakni gebrakan baru nih ya, Nvidia RTX Spark. Jadi ini adalah mesin penggerak agentic AI buat PC ya. Bayangin nantinya PC kita tuh punya otak sendiri yang bisa mikir buat ngerancanain tugas dan eksekusi perintah secara otomatis tanpa harus diatur manual langkah demi langkah sama kita ya. Jadi ini tuh era baru komputasi, dari sekedar alat jadi partner kolaborasi yang proaktif. Thank you. Nah, tidak kalah dari itu, dari Microsoft juga pembicaranya adalah Mark Linton. Mereka resmi membuka pintu masa depan Windows 11. And really, what we've done is focused our Windows development efforts with a number of enhancements that are grounded in performance, reliability, and what we call. So as we mentioned earlier, Windows is truly the platform for everyone. And what does that mean? It means there's a Windows device for every purpose, for every person, and at every price point. But I
IT departments. Jadi bukan hanya fitur Copilot biasa aja yang udah ada di Windows 11. Jadi sekarang Windows 11 tuh bakalan resmi bertransformasi jadi OS berbasis agentic AI. Bayangin, Windows sekarang bisa jadi asisten yang benar-benar proaktif. Dia paham konteks, bisa atur jadwal, sampai koordinasi antar aplikasi secara otomatis tanpa harus kita klik satu persatu. Keren ya? Jadi intinya Windows tuh nggak lagi nunggu perintah kita, tapi dia yang bakal jalanin rencana buat bantu kerjaan kita. Nah, ini sebagai pelengkap biar ngerti aja ya. Nggak sampai di situ aja, Qualcomm juga di sini unjuk gigi. Sebagai CEO Qualcomm, yakni Cristiano Amon, menyampaikan juga bahwa ini tahunnya agent AI. Mereka bawa PC komputasi vertikal, mulai dari earbud yang super hemat energi, smartphone, PC, sampai ke data center, semuanya disatuin dalam ekosistem AI yang proaktif. Jadi AI nggak hanya disimpan dalam cloud aja, tapi bakalan ada di setiap perangkat yang kita bawa kemana-mana. Contoh aja nih, biar jelas ya. Biasanya kita tuh kan harus kasih perintah. Misalkan, "Hai Siri, hai Google," gitu ya. "Tolong catat ini, tolong carikan ide tentang ini," dan semacamnya. Nah, dengan teknologi AI agent yang sekarang, AI ini secara otomatis mendengarkan diskusi kita atau biasa yang dikerjakan sama kita. Ini misalkan ya, AI agent ini tuh secara otomatis merangkum pembicaraan kita. Misalkan kita lagi meeting sama rekan kerja, lagi ngomongin bisnis, lagi bikin ide konten ya. Nah, lalu si AI agent kita yang ada di PC kita itu tuh langsung mengirim rangkuman ke email atau ke dokumen yang ada di laptop kita atau di PC kita ya, tanpa harus kita perintah. Jadi mereka bekerja sendiri karena udah punya otak sendiri setelah mendengarkan percakapan kita seperti tadi meeting, lagi ngobrolin bisnis, atau lagi cari ide untuk konten. Nah, si PC kita tuh udah langsung aja gitu ngerangkum pembicaraan-pembicaraan yang kita obrolkan, langsung mereka kirim ke email otomatis atau bikin draft dokumen langsung disimpan di PC kita. Ngeri nggak nih ya? Jadi mereka berpikir sendiri gitu, kayak apa ya? Kayak manusia aja gitu, tapi bisa berpikir lebih cepat. Inilah eranya AI agent. Oke, ini tanggal 1 Juni. Barusan kita udah lihat juga keynote dari beberapa CEO ya, termasuk Qualcomm. Nah, tadi si Qualcomm itu menjelaskan kalau misalkan teknologi AI itu bakalan semakin merambah ke dunia atau ke kehidupan kita sehari-hari. Sekarang udah selesai dan kita besok tanggal 2 Juni bakalan lanjut ke Nanggang Hall 1 sama Hall 2. Terus juga nanti bakalan ada pameran robotik juga. Kita akan ke sana dan cari tahu produk apa yang baru yang nantinya bakalan hadir di Indonesia. Oke, gitu aja. Sampai ketemu besok. Hari kedua ini masuk Selasa ya, atau hari pertama event Computex 2026 resmi dibuka. Oke teman-teman, akhirnya kita udah di hari pertama Computex Taipei 2026 dan kalian bisa lihat di belakang saya nanti ada pintu masuknya ke sana dan lihat apa dan teknologi apa yang baru di sini. Oke, yuk kita langsung saja masuk. Let's go. Dan ini sekarang saya berada di tempat pintu masuknya Nanggang Exhibition Center Hall 1. Jadi di sini setiap kita masuk harus scan barcode dulu dari booth yang kita udah register online sebelumnya. Nah, suasananya mungkin ya kayak gini lah ya. Suasananya banyak orang yang datang ke setiap boothnya untuk melihat teknologi apa yang dipamerkan oleh setiap brand. Kalian bisa lihat-lihat langsung di sini. Begini suasananya. Oke, kalian bisa merasakan sekarang berada di Hall 1 ya, kebetulan ini saya di Hall 1. Nah, di sini banyak booth brand yang ya kita kenal juga di Indonesia lah, seperti Asus, Gigabyte, terus ada BenQ, ada Foxconn, ada Acer, pokoknya banyak. Ini salah satu hallnya ya. Terus kita langsung masuk aja, kita lihat-lihat dulu ya seperti apa sih Computex itu. Kalau misalkan kalian pengen tahu suasananya, boleh lihat video ini.
should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. Now you can't decide. After all this time, this is it for us. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. Robotnya dia gerakin pakai controller ya. Oh. Oh, dia mau ke sini. Sorry. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Kita udah keliling-keliling di eventnya Komputek ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, rata-rata pengunjungnya rame juga ya. Terus kalau misalnya kita mau keluar dari hall ini, ya kita nggak harus scan barcode lagi. Jadi cepet kalau keluar mah. Oh ya, info tambahan lagi ya, event Komputek ini tuh berlangsung selama 4 hari. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan di hari keempat itu, nah ini kita bisa masuk tanpa perlu barcode. Dibuka untuk umum, semua orang bisa masuk ke sini. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya ini kemarin hari terakhir untuk Komputek dan sekarang waktunya kita kembali lagi ke Indonesia ya. Jadi gimana menurut kalian tentang Komputek 2026 ini? Kalau menurut saya memang di pameran siang sekarang banyak banget teknologi AI yang dikembangkan, khususnya agent AI itu ya. Jadi bukan sembarang AI lagi, tapi AI-nya udah berkembang menjadi agent. Nah, gitu. Jadi udah setingkat lebih canggih dibandingkan tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita sebagai content creator masih bisa dikasih kesempatan untuk mereview keseruan-keseruan Komputek di tahun 2027. Karena menurut saya sih tahun depan bakalan lebih ke industrial, lebih ke produk-produk server gitu. Bagaimana nasib gamer sekarang atau nasib content creator ya? Apakah masih diperhatikan oleh brand-brand ya untuk terus update produk-produk terbaru, atau ya itulah
Gimana keseruannya? Nanti komen aja di bawah. Sampai ketemu di Komputek 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.